Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita satu di dalam doa. Bapa dalam surga, pada saat ini kami datang dengan rasa syukur karena berkat Tuhan. Namun juga kami merasakan kelelahan, kegelisahan oleh karena pergumulan-pergumulan yang silih berganti yang kami rasakan. Oleh karena itu kami datang kepadamu, mengharapkan firman-Mu menyapa kami, menghibur dan memberikan kami kekuatan, supaya kami bisa jujur di hadapan Tuhan, menemukan damai sejahtera dan melanjutkan kehidupan bukan karena kuat kami, tetapi karena kekuatan dari Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada saat ini dari Mazmur 55 ayat 7 dan 8. Mazmur 55 ayat 7 dan 8 yang demikian. Pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Perenungan kita pada saat ini judulnya adalah ketika ingin lari dari semua. Pernahkah panjenengan merasa ingin lari dari beban hidup? Ada masalah yang menghimpit, ada pengkhianatan, ada tekanan-tekanan. Jika iya, maka panjenengan tidak sendiri. Daud juga pernah merasakan hal yang serupa. Mazmur tadi pasal 55 ayat 7 dan 8, Daud menyatakan kalau dia diberi sayap seperti merpati, pengen terbang, melarikan diri ya, jauh-jauh, bermalam di padang gurun ya, pengen menyendiri. Nah, ini bukan sekedar keluhan tapi jeritan hati seorang yang merasa tertekan dan hancur. Tapi di tengah segala perasaan itu, keinginan untuk lari, Daud menunjukkan kepada kita bagaimana seharusnya sikap ketika hati kita hampir menyerah. Mazmur 55 merupakan ungkapan isi hati Daud yang berada dalam penderitaan yang mendalam. Dikhianati, kemungkinan oleh orang yang sangat dekat dengan dia. Kepercayaan yang dikhianati adalah luka yang paling dalam. Dan dari luka itulah muncul keinginan untuk melarikan diri. Nah, padang gurun dalam hal ini bukan hanya soal tempat fisik, tapi juga simbol dari kesendirian, keheningan, dan pelepasan dari kekacauan dunia. Daud ingin menjauh dari realitas yang menyakitkan dirinya. Mungkin kita pun juga merasakan ya Bapak Ibu Saudara, ketika terlalu banyak tanggung jawab, ada konflik, ada tekanan kerja, ada luka yang dibuat oleh orang-orang terdekat. Kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Daud. Daud bisa memahami apa yang kita rasakan. Nah, menariknya adalah Daud tidak benar-benar lari. Dia tidak melampiaskan rasa sakitnya dengan cara-cara yang salah. Tapi sebaliknya, dia membawa semua perasaannya kepada Tuhan. Seluruh Mazmur ini adalah doa yang jujur dari Daud. Di tengah keinginannya untuk lari, Daud tetap berpaling kepada Allah, satu-satunya tempat perlindungan yang sejati. Dan yang bisa kita pelajari, kita bisa petik hikmahnya dari bacaan ini adalah Tuhan tidak marah saat kita ingin lari. Dia tidak menolak hati yang lelah. Dia justru menunggu kita datang dengan kejujuran. Seperti Daud. Dalam keheningan doa, dalam air mata yang bercucuran, sehingga doa-doa tidak sanggup diucapkan, Tuhan ternyata hadir dalam doa-doa yang seperti itu. Kita merasa seringkali kita tidak bisa langsung mengubah keadaan, tetapi kita bisa memilih untuk tidak menghadapi semuanya sendirian. Kita bisa memilih untuk lari kepada Tuhan. Bukan lari dari masalah ya, tapi lari kepada Tuhan. Kalau lari dari masalah ya masalahnya nggak selesai.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah ada beban yang saat ini ingin membuat panjenengan ingin lari? Ya, jika iya, maka kita memiliki satu rasa dengan Daud, ya. Kepada siapa selama ini kita membawa keluhan hati kita? Apakah kita tulis di status WA? Ataukah kita tuliskan di status Facebook? Atau kita ceritakan kepada orang-orang terdekat kita? Yang ternyata juga ya ada orang-orang yang bocor juga ya. Atau kemudian kita bawa segala keluhan hati kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mulai hari ini mari kita bangun relasi dengan Tuhan dengan kejujuran dan doa. Bukan hanya dengan doa yang formal, ya doa yang formal perlu, tapi juga dengan doa yang jujur kepada Tuhan. Seperti Daud tadi ya. Maka tuliskanlah isi hati panjenengan dalam doa pribadi, doa yang jujur, berlari kepada Tuhan, bukan lari dari masalah, apalagi menjauh dari Tuhan. Bukan kemudian tidak datang ke gereja, tapi justru semakin dekat kepada Tuhan, semakin sering ikut gereja. Keinginan untuk lari adalah bagian dari pengalaman manusia yang rapuh, ya, wajar yang seperti itu. Nah, tapi sekalipun wajar, bukan berarti kemudian kita lari dari masalah. Ya, jadi larinya kepada Tuhan, tetap menghadapi masalah, tapi menghadapi masalahnya bersama dengan Tuhan. Nah, inilah yang Daud ajarkan kepada kita. Larinya kepada Tuhan, tetap menghadapi masalah, gak sendirian, tapi dengan Tuhan. Kalau dengan Tuhan, di tempat manapun, pergumulan sebesar, sekecil apapun, serumit apapun, maka semuanya tiada yang mustahil. Ketika hidup terasa terlalu berat, jangan ragu untuk datang kepada Tuhan dengan jujur, ya, mungkin dengan air mata. Kita perlu percaya Tuhan mengerti dan memeluk kita apa adanya. Sebab yang terpenting bukan di mana kita berada, tetapi kepada siapa kita bersandar. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu menyapa kami, mengingatkan kami kembali, bukan lari dari masalah, tetapi menghadapi masalah bersama dengan Tuhan. Sehingga kami bisa kuat, bisa menyelesaikan semua permasalahan yang ada. Ajarlah kami ya Tuhan untuk tetap kuat menghadapi segala pergumulan hidup. Ajarlah kami Tuhan untuk bersandar kepada Tuhan. Inilah ya Tuhan doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.